Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana kali ini kita akan membahas ragam bahasa Indonesia. Bicara tentang ragam bahasa Indonesia, kita lihat pada posisinya kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi dan ragam bahasa yang tentunya berimplikasi pada penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Ragam bahasa atau diistilahkan linguistic style merupakan bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaiannya atau topik yang dibicarakan berdasarkan hubungan antar pembicara atau media pembicaraan. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara atau bahasawan yang kompeten. Biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa itu sendiri. Dari pengertian ini, ragam bahasa kontras dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakai atau wilayah penuturannya. Dalam hal ini, literatur linguistik, istilah ragam bahasa dan laras bahasa tidak dibedakan secara konsisten sebagaimana dimaknai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua istilah ini merupakan sinonim. Jadi istilah ragam bahasa saling dibedakan dengan varietas bahasa tersendiri, yaitu bentuk bahasa yang diperbedakan tanpa menitik beratkan secara khusus pada karakter variasinya. Selanjutnya, klasifikasi ragam bahasa. Terdapat berbagai jenis klasifikasi ragam bahasa. Sebagai contoh, berdasarkan kelompok pembicaraan. Ada ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah yang biasa digunakan untuk acara-acara ilmiah, termasuk juga tatap muka perkuliahan, ya. Ragam bahasa sastra. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan media pembicaraannya. Bisa dalam konteks ragam lisan, yang antara lain meliputi ragam bahasa percakapan, ya, percakapan langsung, atau juga ragam bahasa pidato yang menjadi titik tumpu saat menyampaikan pendapat ataupun ceramah secara verbal. Ragam bahasa di perkuliahan tentunya berbasis keilmuan, dan ragam bahasa panggung yang berfungsi untuk mengajak, mendorong, atau mengumpulkan massa demi satu arahan tujuan dari adanya panggung tersebut. Selanjutnya ragam tulis, ya, yang berdasarkan media pembicaraannya, diantaranya meliputi ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan hubungan sosial antar pembicara yang meliputi ragam bahasa resmi, ragam bahasa akrab, dan ragam bahasa agak resmi, serta ragam bahasa santai. Tentunya kita berada pada kebutuhan ragam bahasa ilmiah yang berkaitan dengan perkuliahan itu sendiri. Ada juga ragam bahasa Indonesia berdasarkan waktu, media, dan situasi, serta bidang atau tema yang ada. Juga ragam bahasa berbasis kedaerahan. Di sisi lain ada ragam bahasa berdasarkan waktu, ada ragam
Indonesia lama di tempo dulu dan ragam bahasa Indonesia baru. Ada pula ragam bahasa berdasarkan media yang antara lain termasuk juga ragam lisan dan ragam tulisan. Apa bedanya ragam lisan dan ragam tulisan? Nah, bedanya ragam tulisan dan ragam lisan, untuk ragam lisan ini memerlukan kehadiran lawan tutur atau lawan bicara. Lalu juga dalam hal gramatikalnya, susunannya tidak terlalu lengkap, terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi punktuasi, jeda, serta ritme suara. Adapun ragam tulis, ini tidak memerlukan kehadiran lawan tutur atau lawan bicara, tetapi unsur gramatikalnya harus lebih lengkap, lebih terstruktur dan runut. Ya. Selain itu, tidak terikat ruang dan waktu untuk ragam tulis. Dan ragam tulis dipengaruhi oleh tanda baca serta ejaan yang digunakan. Ragam bahasa berdasarkan situasi, di mana di dalamnya ada di antara lain ragam resmi atau formal atau ilmiah. Ada juga ragam tidak resmi atau diistilahkan informal atau santai, kasual. Juga ragam akrab yang membangun keakraban dan rasa intim dalam berbicara. Lalu dalam situasi ini ada ragam konsultatif yang mengemukakan berbagai masalah untuk secara dua arah mendapatkan informasi masukan berupa hasil konsultasi itu sendiri. Selanjutnya ada ragam ilmiah. Ragam ilmiah ini terdiri dari ragam ilmiah lisan dan tulisan, di mana ragam ilmiah lisan ini merupakan bunyi bahasa Indonesia yang bebas pengaruh dialek dan logat. Sementara ragam ilmiah dalam konteks tulisan ini digunakan untuk keperluan ilmiah atau akademik, misalkan dalam pembuatan skripsi ya nanti di akhir masa perkuliahan. Lalu juga yang tulis ini, ragam ilmiah tulis ini diatur oleh aturan ilmiah berupa ejaran, diksi, kalimat, dan tata tulis ilmiah itu sendiri. Selanjutnya ragam non-ilmiah. Dalam hal lisan, ragam non-ilmiah berupa percakapan keseharian yang bebas aturan. Ragam non-ilmiah tulisan diperlukan untuk kegiatan non-ilmiah seperti informasi pribadi, antar keluarga, atau interaksi sosial. Tidak ada aturan ilmiah yang mengikat dalam ragam non-ilmiah tertulis ini. Selanjutnya ragam bahasa baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam tidak baku. Adapun ciri ragam baku adalah sebagai berikut. Memiliki sifat kemantapan dinamis berkaitan dengan bahasa baku yang harus memiliki kaidah dan aturan yang relatif tetap dan luas. Bahasa baku tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, adanya kecendikiaan, ya, ciri bahasa ragam baku ini ya. Kecendikiaan berarti bahwa bahasa baku sanggup mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai ilmu dan teknologi. Dan bahasa baku dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Yang ketiga, ragam baku ini memiliki ciri keseragaman kaidah, di mana keseragaman kaidah ini adalah keseragaman atas aturan atau norma. Tetapi keseragaman bukan berarti penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Ragam baku yang dianggap memiliki gengsi dan wibawa yang tinggi adalah ragam bahasa orang yang berpendidikan. Karena ragam orang yang berpendidikan dianggap kaidah-kaidahnya paling lengkap dan diuraikan dan mampu diuraikan jika dibandingkan dengan ragam bahasa lain. Oleh karena itu, dalam hal ini ragam tersebut dijadikan tolak ukur
ya ragam baku dan ilmiahnya. Ini tolak ukur untuk pemakaian bahasa yang benar dan bahasa yang baku. Dalam hal proses pembakuan bahasa terjadi karena keperluan komunikasi. Dalam proses pembakuan atau standarisasi itu, salah satu variasi pemakaian bahasa dibakukan untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu yang bervariasi yang disebut bahasa baku atau bahasa standar. Namun perlu diingat, dengan adanya pembakuan bahasa atau bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia yang tidak baku tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat untuk berkomunikasi. Dengan demikian, pembakuan tidak bermaksud untuk mematikan variasi-variasi bahasa yang tidak baku. Di sisi lain, pada situasi komunikasi bagaimana kita harus menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia baku. Menurut Krida Laksana, bahasa Indonesia baku adalah bahasa ragam bahasa yang digunakan dalam pertama komunikasi resmi, yaitu surat menyurat resmi, pengumuman resmi, penamaan dan pengistilahan resmi, undang-undang, dan lain sebagainya. Yang kedua, wacana teknis, yaitu dalam laporan teknis dan berada di kalangan sebagai karangan ilmiah. Pembicaraan di depan umum, yakni dalam ceramah, kuliah, dan khutbah. Dan selanjutnya, pembicaraan dengan orang yang dihormati, yaitu orang yang lebih tua, lebih tinggi status sosialnya, dan orang yang baru dikenal. Demikian pembicaraan diskusi kita mengenai ragam bahasa kali ini. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk memulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Baik dalam nilai rasa dan tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu benar juga tepat dalam menerapkan kaidah dengan konsisten. Terima kasih atas perhatiannya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.